Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah al-akbar, salat subuh yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT. Patut kiranya kita senantiasa memanjatkan bersyukur kehadirat Allah SWT, karena dengan limpahan rahmat dan nikmatnya subuh ini kita kembali dapat beraktivitas, yaitu beribadullah, melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Insya Allah akan kita lanjutkan dengan kajian pagi subuh ini yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Muhtarul Aziz. Semoga sholawat dan salam senantiasa terlimpah atas junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya yang setia dan istiqomah sampai akhir zaman, termasuk kita semua ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ustadz, inilah jamaah inti kita ini, Pak. Jadi makin sampai kepada puncaknya Ramadan, ya inilah yang waktu awalnya penuh sesak, berdesak-desakan, akhir Ramadan longgar. Nah, ya ini intinya, inilah ya pemenangnya. Kalau dalam investasi, ya pada waktu Bapak penyisian itu ramai sekali pengikutnya, tapi karena pada guguran, pada kalah mereka ini yang menang. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya Bapak Ustadz kami persilahkan memberikan tausiahnya. Mati napa niki? Apa? Niki napa niku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq an-nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrih wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil Quran fi ayatin ukhra, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalik atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Hadratul muhtaramin, para alim, para kiai, para sepuh lan bini sepuh, wabil khusus Ketua Takmir Masjid Al-Akbar dan seluruh jajaran pengurus lainnya, kemudian ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah sholat subuh yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur tak terhingga kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang kayaknya baru kemarin tak terasa saya pernah menyampaikan kuliah subuh di sini, tapi setahun yang lalu ya. Nampaknya baru kemarin. Tiba-tiba saat ini kita sudah berada di penghujung Ramadan, tepatnya di tanggal 27 Ramadan.
di bulan yang selalu dinanti-nanti oleh umat Islam. Nampaknya baru kemarin kita ini menyambut dengan bergembira, bersukacita akan kedatangan bulan suci Ramadan, menghias rumah kita. Bahkan di jalan ini yang tadinya tidak terang benderang, banyak lampu, sekarang dikasih lampu hias hampir semua gang, menyambut kedatangan bulan suci Ramadan dengan rasa gembiranya. Tiba-tiba kayaknya baru kemarin, sekarang tersisa 2 hari lagi Ramadan akan berlalu. Mungkin bulan Ramadan pun akan berucap, wahai para perinduku, aku akan pergi meninggalkan kalian, dan insya Allah 11 bulan ke depan aku akan datang kembali menemui kalian, tapi belum tentu kalian akan bertemu denganku, karena belum tentu umur kita bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang. Ya enggak? Kita tidak tahu. Bulan Ramadan pasti datang setiap tahun, tapi belum tentu kedatangan Ramadan di tahun akan datang kita masih akan berjumpa. Makanya ketika kita menyambut kedatangan bulan Ramadan di bulan suci ini di tahun 1445 Hijriah, yang sisa beberapa hari ini, yang mungkin di awalnya Ramadan terawih pertama pasti penuh di sini. Masjidnya baru, walaupun masih sebagian dan sudah kelihatan. Semakin besar jamaah pasti membludak di tarawih pertama. Awaluhu rahmah. Dengan 10 hari pertama itu semua datang. Itulah yang namanya babak penyisihan, ya kan? 10 hari kedua awsatuhu maghfirah, ampunan, mulai berkurang yang paling tinggal beberapa sab. Dan sekarang di 10 hari terakhir bahkan tinggal sisa beberapa hari, yang namanya perlombaan, kompetisi pasti tadi dikatakan ada finalnya ya. Final mesti tidak ramai, tinggal beberapa saat. Alhamdulillah mungkin sampai 70 orang, ada enggak 70 orang? Tidak sampai kan? Tidak apa-apa, tidak usah khawatir, cuma 30 hari. Imamnya, takmirnya, semua ustadz di sini mengusahakan dengan acara berbagai macam kegiatan di bulan Ramadan biar orang itu jamaah tertarik. Dari yang tadinya meludak lama-lama tersisih tinggal ya mungkin 50 lah. Kan cuma 30 hari, ya kan? Cuma sebulan kita mengajak. Nabi Nuh itu 1000 tahun ngajak umat untuk beribadah, yang dapat cuma 70 orang. Kalau kita nih ya umur 70 tahun, 10 tahun kita ngajar, 10 tahun yang ada nih cuma 50 orang, kita mesti lemah dah, ya kan? Tapi Nabi Nuh itu 1000 tahun sabar, bahkan istrinya sendiri dan anaknya tidak mau ikut. Bayangkan 70 tahun 70 orang dengan masa waktu yang 1000 tahun lamanya berdakwah. Dan alhamdulillah kita di bulan Ramadan, walaupun inilah yang tersisa, yang muda mana nih yang muda? Yang muda. Remajanya tidak ada sini. Ya tidak apa-apa lah. Justru ini yang merupakan masih kiamat itu masih jauh. Kalau yang muda-muda semua di masjid, ini kiamat udah dekat. Yang tua malah tidak ada. Kalau yang masih tua-tua semua nih, nanti kiamat masih jauh. Alhamdulillah, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai khatamul anbiya wal mursalin, sebagai sosok suri tauladan yang kita contoh sepanjang zaman, yang kita harapkan syafaatnya kelak yaumul mizan.
Amin ya rabbal alamin. Kita setiap setahun sekali Allah memerintahkan kepada kita itu puasa di bulan Ramadan, yang dalam 12 bulan itu cuma 1 bulan yang tadi dikatakan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diperintahkan kepada kalian wahai orang-orang yang beriman berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi ending atau tujuan dari puasa adalah membentuk pribadi untuk kita menjadi orang yang takwa. Karena apa? Kalau takwa pasti dijamin oleh Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang takwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, pasti akan dibukakan jalan keluar dari setiap masalah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan diberikan rezeki dari mana saja yang tidak ia sangka. Itu takwa. Ya namanya orang puasa pasti, nah, itu namanya puasa. Riyadhah, tirakat itu meninggalkan sesuatu kesenangan di dunia. Kita tinggalkan yang tadinya makan halal tapi di siang hari haram. Bulan puasa kan, minum halal di siang hari haram. Halalnya setelah maghrib. Es campur es teler, jus, segala macam makanan di siang hari semuanya haram. Halalnya di maghrib. Bahkan istri pun yang di siang hari halal nanti jadi haram. Halalnya kapan? Bisa habis taraweh. Kalau maghrib nanggung benar ya kan? Nanti habis taraweh. Maghrib pula. Kalau maghrib kan waktunya tidak cukup tuh kan. Istri nanti habis taraweh ya. Jadi semua yang namanya berpuasa itu kan menahan imsaku an muftirin ka'aklin wa surbin wa nafsu sahwatin, menahan segala sesuatu dari yang diharamkan, dihalalkan tadi, yaitu makan dan minum dan nafsu sahwat, min tulu'i syamsi ila ghurubiha, dari terbit matahari sampai minal fajri ila ghurubiha, dari sampai maghrib. Jadi semua hewan, bahkan semua makhluk itu puasa. Iya enggak? Jangankan manusia, semua makhluk yang diciptakan oleh Allah pasti puasa. Dengan nalurinya sendiri dia ada puasa. Contoh ayam. Ya, Pak Mutir ini punya ayam. Puasa enggak ayamnya? Puasa. Ketika dia bertelur itu, ayam itu bertelur, dia lihat anaknya ngapa bulat-bulat katanya. Sementara aku nih punya sayap, aku punya kaki, aku punya mulut, apa pula anak aku bulat nih? Heran dia tuh, telur lagi, 2, gitu lagi. Makanya ayam tuh begitu telur, udah bertelur, turun itu, wah pokok itu. Ya enggak? Saking kepingin anaknya tuh menjadi seperti dirinya, akhirnya dia berpuasa riyadhah ya, selama 21 hari. Kemudian menetaslah anaknya mirip dengan dia. Itu naluri hewan. Ketika ingin menjadikan anaknya seperti dirinya, dia harus berpuasa, berriyadhah, tirakat, bermunajat kepada Allah biar anaknya tuh jadi kayak dia. Apalagi manusia, ketika lihat anak-anaknya nih, kok ada yang beling, ada yang bandel, ada yang susah, riyadhah. Apalagi waktu hamilnya itu, ibu-ibu ketika hamil, begitu ada hamil masuk bulan Ramadan, padahal anjuran dokter kalau memang sehat boleh puasa. Tapi kebanyakan ibu-ibu yang hamil, saya biar fidyah aja.
Tidak mampu saya puasa nih. Nanti saya bayar setelah Syawal. Saya berfidyah sekarang. Ya. Ayam mau jadikan anaknya soleh. Ya. Puasa. Loh, ibu-ibu ketika ingin menjadikan anaknya sejak kandungan itu, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Malah yang diturunkan ngidam. Malam-malam pengen bubur ayam, besoknya bubur pedas, malah makan yang terus. Cemana lah mau jadikan anaknya soleh-soleha, ya kan? Ketika dia diberi kesempatan di bulan Ramadan, malah tidak puasa gitu. Siang-siang makan pacar lah, aku hamil, malah bangga gitu. Harusnya dijadikan kesempatan anakku kulatih di bulan Ramadan menjadi ahli riyadhah, untuk dijadikan anaknya menjadi anak solehah seperti itu. Jangan kalah sama ayam. Hewan ini kalau tak pernah puasa, kata orang Jawa, lidahnya itu orang mandi. Apa mandi itu? Orang mujarab ya. Jadi kalau nyumpah itu tidak mujarab, doanya tidak mustajab. Itu kalau orang puasa. Contoh, kambing itu kan makan terus kan, kita digigit kambing ketawa ya Pak. Tapi ular itu ahli riyadhah. Begitu karena ahli riyadhahnya dia, gigit kita juga, oh masuk rumah sakit kita langsung. Padahal kecil ya barang itu kan, giginya tuh kecil, masih besar gigi kambing. Kita digigit kambing ketawa-tawa aja paling. Nah, itulah ketika orang berpuasa dengan menahan segala yang kesenangan dunia tadi untuk beberapa saat, tidak selamanya, bukan untuk membunuh nafsunya, enggak, tapi menahan. Ada waktunya. Tidak ada orang puasa dari subuh sampai subuh lagi, tidak ada. Itu namanya puasa wisol. Itu kan diharamkan. Puasa bukanya dari subuh sampai subuh 24 jam. Itu orang-orang kejawen biasanya ada kayak gitu Pak, di Jawa sana itu. Jadi puasa kayak gitu tuh tidak boleh. Karena apa? Bisa membahayakan. Yang normal 12 jam kita puasa, 12 jam kita makan sampai berapa? Itu summu tasihu. Kalau kita sering puasa, insya Allah sehat. Bahkan orang mau operasi, mau sehat, suruh puasa kan? Pasti suruh puasa dulu. Sebelum dioperasi suruh puasa, tidak boleh makan, tidak boleh minum, baru dioperasi. Itulah kunci ketika kita berpuasa, la'allakum tattaqun. Ulat, kalau di pohon pisang namanya apa itu? Entung. Ini bahasa Jawa entung, untuk mancing itu. Kalau mancing belut dapat itu. Entung itu. Ketika dia mulai berpuasa, kan sampai kering badannya itu. Daun-daunnya tuh sampai ikut kering semuanya, karena dia tidak makan sama sekali kan. Sampai berapa hari, berapa minggu. Begitu dia keluar, jadi kupu-kupu. Yang tadinya hewan menjijikkan menjadi hewan yang menyenangkan. Tadi orang megang entung geli loh, tapi lihat kupu-kupu semua senang. Ketika di taman-taman bunga tidak ada kupu-kupu, lucu pula tuh. Tapi kalau banyak kupu-kupu semua orang senang. Padahal dari tadi, dari ulat yang menjijikkan, kemudian dia bertafakur, bertirakat, berriyadhah, tahu-tahu dia bermetamorfosis menjadi hewan yang menyenangkan dan menggembirakan. Itulah orang-orang yang berpuasa. Ketika dia selesai berpuasa, harusnya dia menyenangkan hati semua orang. Bukan malah ketika ada kita puasa minta dihormati. Ya, ada rumah makan buka, kita marah-marah. Ini bulan puasa jualan lagi ini. Tidak boleh. Ditutup aja, mana kalau orang nak makan ya. Justru itu kalau puasa kita banyak godaan, itu kan semakin hebat berarti. Kalau puasa tidak banyak cobaan, ya di rumah ya terus ya kan, baca Quran terus, itu tidak ada godaannya. Tapi ketika kita lihat di jalan, ada orang buka warung, jualan apapun dari pagi misalnya, memang cari rezekinya dengan cara seperti itu. Kan ada orang non muslim yang tidak puasa juga kan. Kan ada orang-orang musafir juga yang boleh tidak puasa kan. Tapi kenapa kita selalu
kalau ada orang yang siang hari jualan makanan kita komplain, kasihan kan. Kalau memang hari-harinya jualan itu, ini bukan bos restoran yang punya franchise banyak, cuman warung makan kecil yang mungkin hasilnya 1 bulan cukup untuk makan dirinya. Ketika 1 bulan dia tidak jualan, mau makan apa? Kan kasihan itu. Jadi kita harus menghormati, bukan minta dihormati. Orang puasa kok malah gila hormat. Hormatilah orang yang berpuasa. Salah tuh. Tidak perlu itu diucapkan. Kita harus banyak menghormati orang lain ketika kita sedang berpuasa. Makanya begitu kita selesai puasa 30 hari, haruslah menjadi manusia yang menyenangkan. Makanya begitu Idul Fitri, Lebaran, senang kita kan, berbagi kebahagiaan sama anak-anak kecil. Kita kasih ampau ya dah, kasih amplop, itu menyenangkan. Kalau coba lah tidak ada tradisi kayak gitu. Bahkan kok anehnya membagi-bagi duit di bulan di hari raya Idul Fitri, itu bid'ah, itu tidak boleh itu. Semana pula orang sedekah jadi tidak boleh. Mengajarkan anak kecil menjadi peminta-minta, ya tidak seperti itu. Justru mengajarkan anak kecil akan meniru kita nanti. Begitu kita besar, cobalah kita kan hidup dari zaman dulu. Kalau masa kecil kita, Lebaran pasti kita cari duit. Tapi begitu kita besar, kita tidak cari duit loh. Kita mau ngasih lagi sama orang. Itulah didikan orang-orang tua kita dulu. Menyenangkan setelah berpuasa itu, menyenangkan hati semua orang. Bikin kue yang banyak, bikin makanan yang disajikan semua, dan semua di hari itu akan merasa salah. Itulah esensi dari puasa, bukan merasa benar. Misalnya ada tetangga tidak akur, tak puasa pernah Lebaran tempat dia yang salah sama aku. Ini Idul Fitri, semua orang merasa salah dan minta maaf, bukan semua orang merasa benar. Kalau semua orang merasa benar, tak ada orang Lebaran, ya kan? Pasti berlomba-lomba minta maaf dulu, lahir batin. Belum lagi lewat HP, ya di share kemana-mana. Padahal itu tak itu ya terus kan. Nanti yang ibu-ibunya akan ngomong sama bapaknya, ya kan? Istri sama suaminya, ya Allah, nangis-nangis salaman sama kita tuh kan. Kata bapaknya, yo podo-podo. Padahal apa yang dia omongkan tidak tahu gitu tuh. Kan emang nangis ya ada, itu nangis-nangis kan. Yang didengarkan tuh apa ngomong apa gitu, yo podo-podo aku jawab apa. Sama-sama katanya kan. Apa yang dia omongkan kita tidak jelas tuh. Coba lihat ibu-ibu kalau salaman tuh nangis-nangis sama kita ya sama-sama apa gitu loh. Tidak jelas soalnya. Nah, coba perhatikan kalau ngomong tuh, kalau Idul Fitri nanti salaman tidak jelas. Yang jelas tuh cuma sama orang tua ya kan. Tapi kalau sama suaminya dia tidak ngomong, dia sebenarnya cuma nangis-nangis gitu ya. Ya. Jadi di bulan puasa ini, di sisa beberapa hari lagi, 2 hari lagi, gunakan kesempatan kita, terutama membaca Al-Quran, ya kan? Di sini tadarusan berapa kali khatam? Sudah berapa kali? Oh, alhamdulillah. Berarti kalau sudah sampai 3 kali berarti istiqomah. 1 hari 3 juz. Karena al-jannatu mustaqatun ala arba'ati nafar. Surga itu merindukan 4 golongan manusia. Yang pertama talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Bahkan Rasulullah mengatakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'tu yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena dia akan menjadi syafaat di hari kiamat bagi siapa saja yang membacanya. Jadi kita membaca Al-Quran ini walaupun tidak tahu isinya, ibadah Pak. Ada yang tahu isinya Al-Quran kita baca? Pasti banyak tidak tahu. Walaupun tidak tahu, ibadah. Kita baca 1 huruf itu sudah 10 kebaikan. Alif lam mim 3 huruf, 30 kebaikan. Itu di luar sholat. Kalau di dalam sholat 100 kebaikan 1 hurufnya. Kebaikan yang kayak apa nih? Ya kita diberikan panjang umur, diberikan kesehatan, diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah,
anak kita soleh soleha, ya kan? Kebaikan-kebaikan seperti itu yang kita syukuri. Nawwiru buyutakum bi qiraatil Qur'an, cahayai, terangi rumahmu dengan membaca Al-Qur'an. Ini kadang habis maghrib bukan baca Qur'an. Habis maghrib itu kalau bisa baca Qur'an. Bapak-bapak sama ibunya, suami sama istrinya. Istrinya baca, bapaknya nyimak, ya kan? Alif lam mim, baca simak. Kalau salah disalahkan, jangan kayak gitu bacanya, ini hurufnya pembacaannya bukan wajib tahsil. Masih begitu kan, dibenarkan. Bapak pernah sama istrinya kayak gitu? Hah? Pernah ibunya baca, bapaknya nyimak, ada enggak? Enggak pernah kan? Loh, ini piye? Dari sejak menikah mungkin Al-Quran itu harusnya ketika orang membaca Al-Quran, orang sebagai, kalau ditalkin di kuburan itu kan wal Qur'anu imami, iya enggak? Siapa imam? Al-Quran sebagai imam. Masa Al-Quran sebagai imamnya kita malah tidak pernah baca Quran, atau mungkin di rumahnya tidak ada Al-Quran. Masa rumahnya orang muslim tidak punya Quran? Minimal itu satu rumah, satu orang, satu Quran. Wong kita punya HP ya, satu orang bisa 2 HP. Seumpama HP ini Al-Quran, mungkin kita udah hatam berkali-kali, iya enggak? Tiap hari gitu, bangun tidur buka HP, mau tidur buka HP, mau kerja buka HP. HP ini dipegang mungkin 20 jam kita pegang terus, ya enggak? Di WC kita mungkin pakai HP lah, masih buka di dalam WC. Kita silent, kita pakai, iya kan, pakai headset, malah lama lagi itu. Jadi seandainya semua orang yang ada tinggal di rumah ini membaca Al-Quran, rumah itu akan bercahaya, berkah. Rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran di dalamnya seperti kuburan, sepi. Dan kita misalnya, wah saya tidak paham baca Quran, baca ya terus, ngefek enggak? Pasti ngefek. Ada cerita orang tanya sama kiai, percuma kita baca Quran kalau kita tak tahu isinya. Mau isinya tak tahu kita baca itu apa? Saya ini baca Al-Quran bolak-balik. Saya tuh mikir ya, kenapalah saya baca kok tidak paham isinya. Kayaknya untuk apa? Nama masa kitab suci masa tidak tahu isinya. Kata kiai, coba kau ambil keranjang sampah itu kau ambil, kau isi air dari parit kau bawa ke sini. Namanya keranjang sampah kan bolong-bolong. Dibawalah depan kiai, habis. Ambil lagi sampai penuh, bolak-balik, habis lagi. Kata kiai, dikomplain akhirnya, mana gak bisa, wong keranjang nih bolong, kita bawa air dari sana ke sini, pasti habis kiai. Juga kau lihat isi keranjang tuh yang tadinya banyak kotor kayak gitu, sekarang bersih enggak? Bersih kiai. Tadinya kotor karena sering disirami air, bersih. Itu keranjang. Apalagi Al-Quran yang masuk di lisan kita, masuk ke hati kita setiap hari, hati kita lama-lama menjadi bersih. Kan logikanya seperti itu. Al-Quran itu mukjizat. Kalau kita mau belajar Al-Quran ya jelas wajiblah kita, kalau kepingin memahami Al-Quran harus tahu artinya, baca terjemahannya. Bahkan Al-Quran itu sudah diterjemahkan 100 bahasa. Bahkan ada bahasa Jawa pun ada itu. Al-Quran tafsir Al-Ibris itu bahasa Jawa, dikarang oleh Kiai Bisri Mustafa Rembang, itu bahasa Jawa tafsir itu. Tapi harus dengan guru, dengan ustadz, dengan kiai. Kalau tanpa guru kita baca terjemahan sendiri, bahaya Pak. Juga ketika kita ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, suruh perintah puasa, wa in kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Kalau kau dalam keadaan sakit atau dalam keadaan perjalanan, silahkan diganti di hari yang lain, tak perlu puasa, ya enggak?
Di Quran kan kayak gitu. Kita sakit atau kita dalam keadaan safar, boleh tidak puasa diganti di hari yang lain. Tapi sakit yang kayak apa nih? Kalau kita tidak belajar, aku sakit nih, demam sikit, sakit panu gitu kan, tak puasa nggak sakit panu. Ini di Quran ini sakit nih, saya ngobatin panu ini udah sampai stadium 4 sampai puasa. Kemudian jalan-jalan di taman di Gulis tuh, biasanya ibu jogging di situ ya. Minum es pula berapa? Kenapa pula? Safar kita nih, perjalanan kan, boleh ini kita tidak melanggar. Ini bahaya kalau Al-Quran cuma dipelajari dengan terjemahannya kita baca sendiri, kita menafsirkan sendiri akhirnya. Padahal di situ ada batasannya, sakit yang bagaimana, perjalanan dengan jarak berapa, ya, perjalanan jarak berapa kilo baru kita boleh tidak puasa. Tapi kan wa intasumu khairul lakum, kalau kita puasa itu lebih baik. Kalau kita memang mampu, saya perjalanan dari sini ke Jakarta, kalau kita jalan kaki mungkin lah kita tak puasa ya. Dari sini Jakarta jalan kaki itu kan sedang-sedang ya kan. Kita naik pesawat, pesawatnya AC ya. Kita tak puasa, boleh tak puasa. Boleh tak puasa, mau memenuhi syarat kok. Tapi kalau kita puasa itu kan lebih baik. Wa antasumu khairul lakum. Kalau mau puasa itu lebih baik. Ya karena memang kita tidak ada rasa lelah, tidak ada rasa capek, ya wajar kalau kita puasa. Nah, makanya ketika kita ingin mempelajari Al-Quran harus ngaji. Dan karena ngaji yang tanpa guru itulah akhirnya kita salah paham. Karena salah paham akhirnya pahamnya salah. Maafir-maafirkan orang. Al-Quran